Komida memang jadi salah satu lembaga keuangan mikro yang mengadaptasi model Grameen Bank kan itu. Saat ini karena Komida udah 12 tahun, saat ini tersebar di 11 provinsi, ada sekitar 186 kantor cabang yang kita miliki. Portofolio kita saat ini ada 640 miliar lebih, dengan NPL atau PAR masih terjaga di bawah 0,50%. Saya kira itu hal yang sangat bagus untuk Komida, karena kadang kita berpikir bahwa pinjaman untuk orang yang kurang mampu, kita sebutnya sekarang kan gitu ya, MPN, masyarakat berpendapatan rendah, itu ada yang bicara bahwa risikonya tinggi kan itu. Tapi ternyata Komida bisa membuktikan bahwa 12 tahun kita bisa menjaga di bawah 0,50% adalah sesuatu yang sangat memberikan bukti bahwa mereka layak diberikan pinjaman asalkan bahwa proses yang dilakukan itu benar kan. Kalau plafon saat ini rata-rata anggota pinjaman 2 juta untuk pinjaman pertama, karena ini kita lihat dari skala ekonomi, karena Komida juga secara bertahap naik. Dulu waktu awal hanya 500 kita naikkan, dan sekarang itu rata-rata 2 juta untuk satu anggota. Tapi kalau satu kelompok ada 5 orang, berarti rata-rata 10 juta untuk satu kelompok, atau satu orang rata-rata 2 juta. Syaratnya kalau di Komida itu sangat simpel gitu, artinya bahwa ada 3 yang besar kalau itu. Yang pertama itu perempuan, yang kedua itu kurang mampu, yang ketiga dia mau berusaha kan itu. Artinya 3 itu syarat yang paling dasar, karena Komida tanpa jaminan, tanpa kolateral apapun kan itu, sehingga selama dia memenuhi 3 ini ya bisa jadi anggota Komida gitu. Yang dimaksud tadi bahwa group lending ini kan semangatnya adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang per orang dalam satu kelompok. Artinya bahwa kalau individual itu kepercayaannya hanya berupa garansi atau kolateral, kelompok ini adalah garansinya diganti di kelompok itu sendiri gitu ya. Jadi ketika proses dari awal sampai pencairan pinjaman itu disiplin, saya kira itu menjadi satu kunci bagaimana kita memberikan pelayanan baik dan akhirnya bisa menjaga kualitas pinjaman. Karena saya yakin salah satu tolak ukur pembiayaan ya salah satunya pasti kelancaran angsuran, bukan berapa jumlahnya kan itu. Kalau hanya bicara jumlahnya yang dicairkan, jumlahnya berapa anggota, saya kira untuk microfinance harus ada tolak ukur yang diukur adalah berapa sih tingkat pembayarannya bagus atau enggak kan itu. Dan salah satu kuncinya saya kira juga proses pembentukan kelompok sampai pencairan. Jadi saya kira itu hal yang mendasar dalam group lending ini. Jadi di Komida sendiri ada sekitar 7 tahap gitu ya yang harus dilalui. Jadi ini adalah panjang untuk calon anggota. Jadi ada proses dari sosialisasi, ada pembentukan kelompok, ada kunjungan ke rumah langsung untuk memastikan apakah layak jadi anggota Komida atau tidak. Karena Komida ini kan semakin tidak mampu semakin layak kan itu. Nah, itu kan salah satu yang kita jaga. Terus kemudian ada proses pelatihan, training sebelum mereka dapat pinjaman, kita latih dulu. Kalau mau usaha apa sih kan itu. Kalau sudah punya pengalaman kira-kira mau buat apa. Kalau belum punya pengalaman, ayo ibu mau seperti apa, kita latih dulu. Setelah latih baru proses pencairan. Dan kalau itu dilakukan dengan benar, saya kira itu salah satu kuncinya. Jadi kalau kami di lapangan, saya bicara ke teman-teman, ibarat kata 12 hari pertama kita harus ibarat kata disiplin dan tegas, tapi kita menikmati hasilnya 50 minggu ke depan kan itu. Artinya 12 hari pertama itu proses dari awal sampai selesai tadi Bu. Artinya bahwa dari proses survei sampai dengan pencairan itu kan 12 hari kurang lebih. Kalau kita strike di situ, kita disiplin di situ, maka ya kita akan nikmatin hasilnya di setahun kemudian atau 50 minggu kemudian kan itu. Tapi kalau kita lengah atau main-main di awal, ya kita akan nikmatin hasilnya juga di 50 minggu selanjutnya. Itu adalah
harus kita jaga dari awal. Saya kira itu. Sebenarnya pemilihan lokasi menjadi salah satu kuncinya. Makanya saat ini Komida 90% ada di daerah pedesaan, di rural area. Hanya sekitar 10% yang ada di urban. Artinya memang pola group lending memang akan jauh lebih cocok, jauh lebih berjalan dengan semestinya kalau memang lokasinya juga sesuai kan itu. Sehingga proses-proses Komida sendiri ketika buka cabang, buka kelompok memang harus ada pemilihan lokasi yang kita anggap bahwa ini akan jalan. Karena tadi betul kata Ibu bahwa di beberapa wilayah mungkin terutama di kota tentu individualis lebih sangat tinggi kan itu. Tapi di pedesaan di daerah rural saya kira mereka sebenarnya masih ada, cuman memang tidak kelihatan kan itu. Tapi secara prinsip mereka itu masih jalan, bahwa masih ada rasa pekewuh, masih ada rasa sungkan dan sebagainya, itu masih ada, bahwa masih peduli mengingatkan satu yang lain. Contoh kecilnya ketika memang ada yang sakit, mereka masih berbondong-bondong nengok, masih meluangkan waktu untuk nengok dan sebagainya. Ketika ada yang meninggal dunia, mereka masih saling mendukung, masih support. Itulah bentuk sederhana yang bahwa mereka masih peduli satu dengan yang lain kan itu. Ketika itu masih ada, sebenarnya kita masih bisa membangun kembali bahwa bentuk gotong royong dalam bentuk yang lain, bentuk bagaimana memaksimalkan rasa saling peduli mereka itu bisa dibangun lagi kan itu. Saya kira itu sebenarnya. Jadi memang pemilihan lokasi menjadi salah satu kunci bahwa group lending bisa berjalan. Sebenarnya kalau kita bicara profil, kalau secara umum anggota Komida yang lebih dari 400.000 tentu mayoritas adalah pedagang. Pedagang sendiri masih dibagi beberapa bagian. Pedagang yang misalnya ada kios, ada jual kue, ada bikin makanan sebagainya kan itu. Ada jual beli yang sifatnya di pasar dan beli di sini, jual di sana sebagainya. Tapi kalau dikelompokkan tentu perdagangan masih paling dominan. Tapi kalau kita mau per wilayah kan, karena ada beberapa wilayah memang sangat dominan di pertanian misalnya, tapi ada beberapa wilayah yang dominan di perdagangan. Tapi kalau secara 5 besar anggota Komida, itu yang pertama itu perdagangan, kedua pertanian, ketiga itu kerajinan, terus peternakan dan juga lain-lain investasi yang lainnya. Itu kalau mau dikelompokkan sebesar. Tapi kalau secara global perdagangan masih sangat dominan, apalagi dengan pola group lending ini dan angsuran mingguan, sehingga kadang anggota juga ketika sebelumnya hanya pertanian, akhirnya mereka berusaha untuk membuat usaha-usaha baru yang bersifat day to day atau harian penghasilannya. Yang biasanya petani saja, karena dapat pinjaman, dia akhirnya jualan juga kan itu, sehingga jadi kombinasi. Sehingga kenapa kadang perdagangan jadi sangat dominan, karena selain petani dia jualan juga, setelah dia ngerjakan sawah dan sebagainya jualan juga kan itu, sehingga dominannya paling pasti perdagangan. Tapi perdagangan dalam kacamata yang perdagangan sangat simpel di masyarakat pedesaan yang sangat sederhana kan itu. Saya kira itu. Saya kira saat ini sangat banyak gitu ya, karena kalau saya lihat bahkan hampir tiap tahun selalu nambah 1 atau 2 pemain kan gitu ya. Jadi hampir, kalau Komida mulai tahun 2005 yang lalu mungkin bisa dihitung 1 atau 2, tapi setelah mulai tahun 2011 atau 12, tahun 2012 itu selalu ada pemain-pemain baru atau lembaga-lembaga baru yang mencoba dengan sistem group lending ini kan itu. Sehingga kalau sekarang kalau kita ketemu di lapangan, bisa satu wilayah bisa sampai 3 atau 4 MFI yang dengan pola yang hampir sama kan itu. Kalau sebenarnya masa depan group lending ada 2 faktor. Yang pertama ada dari lembaga keuangan sendiri, yang kedua dari regulasinya gitu ya.
Jadi kalau dua faktor ini saya kira sangat sangat penting kan itu. Satu, ketika lembaga keuangan ini sendiri misalnya memang ketika membuat proyek ini sudah berpikir jangka panjang kan itu, bahwa bukannya sekedar pendekatan proyek, saya kira Mas ini adalah mereka akan selalu berinovasi kan itu, karena saya yakin di lapangan juga berkembang, masyarakat juga berkembang, baik itu pemahaman, teknologi dan sebagainya. Tapi ketika MFI-nya ini punya konsep jangka panjang, mereka juga akan berevolusi untuk mengikuti perkembangannya kan itu, sehingga masa depan saya kira juga sangat bagus. Yang kedua juga regulasi pemerintah sendiri juga sangat mendukung, artinya harus mendukung. Kalau regulasi pemerintah tidak support kan itu, artinya juga akan jadi tantangan tersendiri kan itu. Contoh kecilnya misalnya, kalau kita sekarang tahun 2017 saja sudah banyak sekali MFI yang bermain di group lending, tapi regulasi tentang misalnya kredit biro atau untuk kalau di perbankan kita punya PI checking dan sebagainya, sehingga bisa membantu menganalisa repayment kapasitinya anggota dan sebagainya. Karena titik tertentu group lending juga akan menemui masa itu kan itu, masa dimana bahwa oke lah, mungkin sekarang pinjaman baru 2 juta, 3 juta, 4 juta, tapi di titik tertentu pinjaman akan jadi lebih besar. Dan ketika pinjaman lebih besar, maka kita butuh analisa atau pendekatan yang berbeda juga kan itu. Kalau sekarang misalnya satu anggota punya 2 atau 3 pinjaman di lembaga lain, kita susah untuk mendeteksi kan itu. Artinya bahwa kita butuh regulasi juga dan butuh support juga untuk biar aman kan itu, aman untuk anggota dan aman untuk lembaga keuangan ini sendiri. Karena kalau tanpa itu, maka juga jangan sampai nanti ini hancur bersama kan itu. Karena ketika ada over indebtedness yang tinggi, masyarakat juga akan rugi, lembaga keuangan sendiri juga akan hancur juga, karena tidak terkontrol dari berapa sih pinjaman yang layak untuk mereka. Itu saya kira itu sih.